semuanya. Jadi memang ada khilaf, bagaimana kita sampaikan di situ. Ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya ada yang berpandangan berbeda dengan bentuk yang berbeda, emang itu ya memang begitu ya, memang begitu ya Pak ya, karena memang nggak ada nasnya itu yang terkait dengan sebagai upah itu, sedangkan apa yang di luar, kemudian ketentuan bahwasanya kalau korban itu sudah diperuntukkan semuanya untuk Allah itu ya, itu kan peruntukan untuk Allah, sehingga tidak boleh ada situ di sifatnya iwat itu ganti rugi, jual beli, itu nggak boleh ya. Sedangkan kalau dijual terus diperuntukkan lagi fakir miskin, nah itu yang berbeda para ya tadi itu yang menjual lagi itu. Nah, kayaknya kita sampaikan di sini kutipan kemarin dari Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Apa kata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar? Ittafaku ya, mereka bersepakat ala anna lahmaha, bahwasanya dagingnya itu tidak dijual, wa kadza al julud, begitu juga dengan kulit-kulitnya, wa ajazahu, dan dibolehkan oleh Al-Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawai, Abu Saur, bahwa wajahun inda Syafi'iyah ya. Kemudian wa yusraf samanuhu, kemudian harga dari penjualan itu, nilai dari penjualan itu diperuntukkan, bukan operasional ya. Masrofal udhiyah itu artinya dengan peruntukan yang sama dengan korban itu. Kalau operasional jelas nggak boleh Pak ya. Kan itu sama dengan upah berarti. Operasional tersendiri. Nah. Jadi masrofal udhiyah, kalau saya salah ngomong kemarin ya berarti salah itu. Masrofal udhiyah itu artinya peruntukan yang sama dengan udhiyah itu. Maka ya disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin, ya itu bagian dari itu. Ini memang ada dua di situ. Kita mau bawa kemanapun sampai akhir zaman akan ada dua pandangan itu, gitu. Makanya kemarin tuh jalan keluarnya saya beri, salah satunya biasanya saya kasih juga. Kalau saya sendiri pribadi begitu. Karena dalam pandangan saya sohibul korban itu, panitia itu tetap wakil dari sohibul korban. Posisi wakil wakil, kalau kita berbicara konsep wikalah dalam hukum Islam itu kan wakil bertindak sama dengan posisi sahibul korban tersebut. Nah gitu kira. Dan panitia kan nggak semuanya juga ya sebagai jazar. Kan yang tukang jagal nggak semua panitia juga ya Pak ya. Nah gitu kan. Itu penting juga kita ini, karena tukang jagal dengan panitia itu kan berbeda juga. Makanya kalau kita untuk keluar dari perbedaan, salah satu solusinya bagi saya begitu ya. Tukang jagal, atau nggak usah tukang jagal ikut menjual. Kadang-kadang tukang jagalnya panitia juga apa enggak Pak? Nah itu juga. Nah solusinya seperti itu kalau saya biasanya. Nah solusinya panitia nggak usah ikut terlibat dalam itu, dihibahkan saja. Takmir misalnya, biar takmir yang ngurus itu gitu Pak. Jadi kan biar keluar dari perbedaan itu. Saya sebenarnya pengennya takrib saja, mendekatkan di antara yang berbeda gitu. Jadi sebagai jalan keluar. Kalau seandainya kita ikut perbedaan terus, akan sampai kapanpun akan berbeda. Namanya fikih itu akan berbeda terus gitu ya. Fikih itu akan berbeda terus. Kita cuman bisa, kalau orang orang fikih itu biasanya makhraj minal khilaf ya, jalan keluar dari perbedaan. Kira-kira gitu gambarannya Pak ya. Kira-kira gitu. Jadi sampai kapanpun itu akan berbeda memang, dan cara begitu berpandangannya dari dahulu begitu. Karena nggak ada nasnya, nggak ada dalil yang jelas itu. Ya. Nggak ada dalil yang jelas. Dalil yang jelas itu nggak boleh sebagai upah itu. Ya, kalau penjualan kemudian dikembalikan lagi, itu yang berbeda para ulama di situ. Gitu Pak. Sekarang kita balik ya, pemasalan berikutnya. Ya, pemasalan berikutnya adalah at-tasadduq bil jildi, mensedekahkan kulit ya. Yajuzu an yatasaddaq bil jilid, boleh mensedekahkan kulit tadi ala fakirin, kepada orang fakir, au yahab, atau dihibahkan. Jadi pilihannya kalau enggak disedekahkan ya dihibahkan limai yasha, kepada siapapun yang diinginkannya. Kemudian masalah berikutnya adalah orang fakir tadi yang menerima daging, yabi' ma yasiluhu min lahmil udhiyah, dia menjual daging yang didapatinya. Ada orang fakir dapat daging ya Pak ya, dagingnya dijual lagi ya. Itu enggak ada masalah ya Pak ya. Yajuzu lil fakir ay yabi' ma yasiluhu min lahmil udhiyah. Boleh bagi orang fakir untuk menjual
daging korban yang sampai ke tangannya, karena masalahnya sudah ya selesai, akadnya sudah akad baru ya, akadnya sudah akad baru. Udah dikasih, udah hak milik dia, dan dia nggak ada masalah, nggak ada hubungan dengan korban itu, dan dia bukan sahibul korban. Kemudian yang berikutnya Pak, ya, masalahnya adalah i'ta'ul udhiyah lil jam'iyat al khairiyah. Kita memberikan korban ke lembaga sosial ya Pak ya. Jadi boleh ya juzu i'ta'ul udhiyah, boleh memberikan korban-korban itu lil jam'iyat al khairiyah, lembaga-lembaga sosial banyak itu Pak ya. ACT, apalagi sekarang Lazisnu ya, banyak ya. Kemudian banyak sekali ya. Bahkan kadang-kadang yayasan-yayasan apa ya, mengadain sendiri. Mereka punya apa? Lembaga khairiyah. Tidak ada masalah di situ untuk dibagikan kepada para fuqara ya Pak ya. Untuk dibagikan kepada para fuqara. Tapi kalau kita bisa membagikan sendiri ya, itu lebih baik lagi tentunya untuk memastikan. Tapi kalau kita mau mencari lembaga itu, ya carilah yang amanah, terpercaya ya. Kadang-kadang ada lembaga itu lembaga atau yayasan abal-abal ya Pak ya. Yayasan abal-abal. Kalau dikasih amanah bukannya untuk dibagikan, malah dipakai sendiri atau enggak dijual lagi. Ya, untuk kepentingan duit pribadinya ini kadang-kadang kita ini. Makanya lembaga khairiyah itu ya kalau bisa yang amanah. Kemudian ma yuqalu inda dzabhil udhiyah, apa yang dibaca ketika menyembeli udhiyah, korban ya Pak ya. Ketika kita ya talaffaz az-zabih ya, orang yang menyembelih tadi mengucapkan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ini ya. Ini yang sebelumnya kita sampaikan juga, baca bismillah ya, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, itu yang lengkapnya ya. Allahumma hadza an, kalau kita sendiri ya anni wa an ahli baitihi, an ahli baiti ya, keluargaku. Kalau kita sebagai wakil ya dari sebutkan nama orangnya kalau bisa ya Pak ya. Allahumma hadza an, kan minimalisnya bismillah itu. Minimalnya bismillah itu. Kalau kita mau lengkap ya sebutkan nama orangnya. Allahumma hadza, ya Allah ini dari an Khalid misalnya. Atau siapa namanya, an Muhammad ya. Allahumma hadza an Ali wa ahli baitihi, nah, disebutkan ya Pak. Bahkan sebagian riwayat itu mengatakan, dalam riwayat lain itu membawa yang meninggal pun boleh ya. Al ahya wal amwat. Kan memang ada perbedaan di kalangan para ulama itu mengenai berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Dua pandangan di situ ya Pak ya. Pandangan pertama itu boleh langsung orang yang meninggal itu sebagai sahibul korban dan disetarakan dengan, anggap sama dengan sedekah jariyah, sedekah untuk orang yang sudah meninggal, itu kan boleh itu, sepakati oleh para ulama. Sebagian menolak itu ya. Kalau menolak ya mereka akan membawakan dengan cara seperti itu. Allahumma, dia jadi sahibul korban tapi dia bawakan orang tuanya sudah meninggal itu. Allahumma hadza an, ini dari si fulan, wa an ahli baitihi, dan keluarganya al ahya wal amwat, yang hidup dan yang meninggal. Ya, karena satu kambing itu kan mencakup semua ya Pak ya, keluarga itu. Bahkan yang sudah meninggal pun bisa dibawa. Nah, bahkan Rasulullah pun ketika nyembelih, kita sampaikan kemarin itu, an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad pun dibawa. Itu yang menjadi dalilnya para ulama tuh. Kalau benar-benar enggak mampu ya, sekalipun seumur hidupnya untuk berkorban ya, maka dia sudah terwakilkan dengan kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu, Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya ijtima'ul udhiyah ma'al aqiqah ya. Boleh enggak menyatukan antara kurban dengan aqiqah, ya Pak ya? Itu iza jama'al udhiyah ma'al aqiqah, kalau berkumpul antara kurban dengan aqiqah, para ulama berbeda pendapat ya. Sebagian membolehkan ya, sebagian tidak ya Pak ya. Tapi intinya sebenarnya kalau aqiqah itu kan terkait dengan zimmahnya orang tua sebenarnya. Zimmahnya orang tua atau tanggungan orang tua itu ya. Dan sunnahnya kan aslinya juga ketika awal-awal itu Pak ya, hari-hari ganjil itu. Sedangkan korban itu kan terkait dengan kemampuan masing-masing kita yang sudah dewasa ini. Maka jumhur itu mengatakan
ya dipisah di antara keduanya. Ya, ketika kita dewasa ada korban, ya korban dulu. Ya, akikoh itu terkait ketika kita kecil, kelahiran kita dan orang tua ada di situ. Ya, kita korban. Namun memang ada sebagian yang membolehkannya. Salah satunya adalah mazhab Hambali. Ya. Ahmad bin Hambal ya Pak ya. Mazhab Hambali itu membolehkan gabungan antara udhiyah dengan hakikoh. Ya. Salah satunya dahulu yang menjadi ya, mufti Arab Saudi ya, ada juga dia Hambali memang. Tapi jumhur ulama mengatakan ya seperti tadi penjelasan saya tadi, kalau akikoh itu terkait dengan sunnah orang tua, tahta zimmahnya orang tua itu, tanggungannya orang tua, dan itu berlaku kecil kita. Sunnahnya ketika kita kecil itu. Ketika kita dewasa ya, kita punya kemampuan ya kita korban gitu. Dan anak kita kalau ada anak itu tugas kita untuk mengakikahkan. Kemudian yang berikutnya Pak, ijtima'un nazar ma'al udhiyah. Kalau berkumpul antara nazar dengan korban, kita bernazar, dahulu pernah bernazar mau nyembelih. Nah, kemudian bertepatan dengan hari Idul Adha. Boleh enggak disatukan? La yajma' bainan nazar wal udhiyah. Tidak boleh dikumpulkan antara nazar dengan udhiyah. Li'anna kullam minhuma mustaqil anil akhar. Karena masing-masingnya antara nazar dengan kurban itu berbeda. Nazar itu wajib, korban itu sunnah muakkadah ya Pak ya. Babun nazar yatashaddad fihi ma la yatashaddad fi ghairihi. Nazar itu ya, ditegaskan di situ yang tidak ditegaskan pada yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena nazar itu manusia mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kan ya Pak ya. Nazar itu kan kita mewajibkan kepada diri kita sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak, yang berikutnya adalah ya, al-udhiyah takfi an ahlil bait ya. Bahwasanya korban itu ya, al-udhiyah al-wahidah, satu korban saja cukup untuk ahlil bait kullihim ya. Semuanya mahmakan al-adat. Jadi walaupun dalam satu keluarga itu kita banyak ya Bu ya. Tapi satu keluarga satu penanggungan semua gitu. Satu saja itu sudah cukup untuk mencakup semuanya. Tapi kita sampaikan kalau bisa semuanya ya lebih bagus lagi gitu. Tapi keberadaan satu saja itu sudah cukup mewakili. Makanya hadis riwayat Ahmad kemarin yang kita sudah jelaskan, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin hatun ya. Hasan gharib kata Imam Tirmidzi. Bahwasanya hendaknya di setiap rumah di setiap tahun itu ada adhatun. Kurban. Kenapa? Biar pahalanya dapat semuanya. Jadi kalau kita mampu ya minimal satu. Kalau lebih daripada itu lebih baik. Semakin banyak semakin baik. Pak ya. Tapi satu orang bahkan dengan kibas saja, satu kambing ya Pak. Satu kambing itu satu domba itu ya, pahalanya sudah mencakup semuanya. Makanya idealnya kita bacakan itu biar tambah jelas itu. Allahumma hadza an ya. An siapa? Wa an ahli baitihi ya itu. Keluarganya. Kalau perlu sampaikan al-ahya wal amwat juga sampai situ. Yang hidup dan meninggal gitu. Nah, sehingga pahalanya sampai. Al-ahya wal amwat itu kan nanti dianggap sebagai ya doa ya, sekaligus juga sedekah untuk orang yang sudah meninggal itu. Jadi beliau mensedekahkan pahalanya kayak gitu. Kemudian Pak, yang berikutnya adalah mangkana mutazawwijan zaujatan. Oh ini enggak usah ini Ustaz Adam ya. Nah, in kana ma'ahu fil bait man laisa min auladihi. Kalau di rumahnya ada orang yang bukan anak-anaknya ya. Jadi ada yang tinggal Pak di rumah kita ini, orang yang tidak anak-anak kita, tapi tanggungan kita gitu ya. Tanggungan kita. Maka ketika kita menyembelih, man ma'ahu yatimun, siapa yang bersamanya ada anak yatim, au ibnun libnatihi, atau cucunya atau cucu perempuannya, cucu laki-lakinya, wa ya'kul wa ya'ish ma'ahum fil bait, makan minum bersama mereka di rumah, fa udhiyatu sahibul bait takfi anhu. Maka yang punya rumah korban itu mencakup semuanya Pak. Semua yang di tanggungan kita itu anak saudara kita yang tinggal di situ Pak ya. Pokoknya hidupnya udah diserahkan ke kita kira-kira kayak gitu. Atau ada anak yatim, itu udah dapat pahalanya Pak ya. Udah dapat pahalanya karena kita walinya. Nah. Kemudian yang berikutnya kanal al-aulad. Nah, ini dia. Intinya sebenarnya kalau kita berkumpul, baik ada saudara di rumah, ada anak-anak di rumah, selama dia itu menyatu dengan kita, itu berarti mencakup pahalanya. Tapi kalau enggak dia udah menyendiri ya,
Rata-rata kan anak-anak udah menyendiri Pak. Itu berarti mereka sendirian. Kalau masih bersama kita mungkin menjaga orang tuanya atau apa, ya orang tuanya korban berarti dapat dia di situ. Kemudian yang berikutnya Pak, masalah udhiyah tarikis shalah, ya. Korban orang yang meninggalkan salat, ya. Ini meninggalkan salat ini para ulama berbeda pandangan, ya. Kalau dikeraskan nanti ya, dikatakan kafir, ya. Memang ada dua pandangan di situ. Mengatakan pertama, kalau dia kalau seandainya baik dia mengingkari kewajibannya, baik karena lalai, itu dianggap kafir. Ya, nanti akan ada pembahasannya toh sebelumnya di kita ini. Ya. Kayaknya belum sampai ya. Yang kedua itu orang yang mengingkari kewajibannya dianggap kafir, keluar dari millah, ya, kufrun akbar. Sedangkan orang yang melakukannya malas-malasan tapi masih mengakui kewajibannya itu masih dianggap sebagai muslim, tidak sampai keluar dari millah. Jadi dia malas-malasan tapi mengakui kewajibannya Pak, masih dianggap muslim. Itu pendapat jumhur ulama itu. Jadi jumhur ulama mengatakan seseorang yang mengatakan sholat itu enggak wajib, walaupun dia sholat itu tetap dianggap keluar dari Islam. Apalagi orang yang mengatakan wajib terus enggak sholat sama sekali. Ya. Yang kedua, orang yang dia malas-malasan, dia mengakui kewajibannya tapi malas-malasan masih dianggap sebagai muslim. Itu pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama lainnya berpandangan, ya, dia meninggalkan sholat baik karena mengingkari kewajibannya, baik karena malas-malasan, statusnya sama, dianggap keluar dari Islam. Ya. Kalau saya sendiri berpandangan dengan jumhur ulama ya Pak, ya. Karena kalau seandainya kita mengatakan orang yang meninggalkan malas-malasan itu meninggalkan sholat malas-malasan, kemudian langsung kita anggap dia kafir, nanti konsekuensinya terlalu banyak ya. Konsekuensinya dia nggak boleh tinggal serumah dengan istrinya kalau istrinya muslimah, Pak ya. Kemudian masalah warisan lagi, banyak konsekuensinya. Ya. Dan memang perlu dibedakan di antara keduanya itu, apalagi di zaman kayak sekarang ini ya. Tapi di satu sisi perlu juga ditegaskan sholat itu, perlu penyadaran ya Pak, perlu penyadaran. Makanya kalau seandainya berpandangan bahwasanya semua yang meninggalkan sholat itu kafir, maka nanti korbannya nggak sah, puasanya nggak sah, karena dia nggak muslim lagi, gitu Pak. Nah, tapi kalau kita menganggapnya, ya kita bedakan di antara keduanya. Kamu kenapa nggak sholat gitu? Saya nggak sholat itu gara-gara ya malas gitu ya. Saya wajib, saya tahu itu wajib Pak gitu, tapi dia nggak. Ya berarti masih inilah, masih muslim, masih dianggap sebagai muslim. Ya korbannya sah, walaupun idealnya kita seharusnya menyuruh dia, kamu seharusnya gini gitu ya. Ya hubungan dengan istrinya juga masih sah gitu ya. Karena kalau kita katakan nggak sah itu nanti banyak sekali Pak ya. Rumah-rumah tangga, kemudian korban yang puasa, itu kan yang pernah survei itu rata-rata umat Islam yang di Indonesia itu anak mudanya 80% itu nggak sholat itu. 80%. Itu ya tugas kita semua Pak. Kita nggak bisa menyalahkan mereka juga. Bisa jadi mereka nggak pernah kita suruh gitu. Nggak pernah kita ingatkan. Ya, sedikit ya Pak ya. Kadang-kadang muslim ya, kalau Syekh Muhammad Rashid Ridho itu ya, Tafsir Al-Manar itu membagi muslim itu jadi dua itu Pak. Ada muslim hakiki itu beliau itu muslim yang berislam itu ya karena ilmu ya Pak ya. Dan ada yang kedua tuh, dan ini mayoritas kata beliau, muslim geografi namanya. Muslim geografi itu bahasa kita tuh muslim geografi, muslim KTP. Karena KTP-nya muslim gitu. Dan itu yang banyak Pak. Nah itu butuh kita itu mengingatkan. Karena kalau kita mengatakan langsung seperti itu nanti implikasinya banyak sekali. Nah, korbannya nggak diterima ya. Makanya kita mengatakan begitu. Ya kita nasihati juga ya. Ya korbannya diterima, tapi selama dia mengatakan sholat itu wajib, tapi dia malas-malasan. Kamu sholat lebaran Jumatan nggak Jumatan gitu ya. 5 waktu kadang-kadang itu masih lah gitu ya Pak ya. Tapi kalau total nggak melakukan ya kita perlu wanti-wanti dia. Yang sekali-sekali pun perlu kita ingatkan ya Pak ya. Nah itu kira-kira yang terkait dengan tarikus sholat ya Pak ya. Korban orang yang meninggalkan sholat. Ya, tugas kita ya mungkin bersama-sama ya Pak ya. Perlu mengingatkan
orang-orang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya Pak, at-tasmiyah, baca bismillah, kemudian takbir alat udhiyah ya, terhadap kurban. Ya, yushtaratu an yusammiya, disyaratkan untuk baca bismillah. Maka yang kita bilang tadi minimal itu baca bismillah. Ya. Wa yustahabbu, dan disunnahkan an yukabbir, untuk ditakbir. Orang yang nyembelih tadi bertakbir, atau an yukabbar, ditakbirkan. Summa yuzkar man yuridu min ahlihi bismihi. Ya, man ahallahu bismihi. Kemudian disebutkan nama orang yang ingin berkorban tadi. Ya, walau syamilahum biqaulihi wa an ahli baiti fala ba'sa bidzalika. Kalau walaupun dia cuma sekedar mencakup dengan kata-kata an ahli baiti, keluargaku. Jadi disebutkan dariku dan ahli bait. Idealnya kita sebutkan lah itu ya Pak ya. Kalau bisa kita sebutkan lah. Dari siapa? Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian Allahumma hadza'an. Ya Allah, ini dari. Ya, sebutkanlah nama orangnya itu. Biar orangnya juga tenang ya Pak ya. Nanti dicatat namanya, disebutkan oleh orang yang nyembelih itu. Allahumma bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza'an. Siapa? An ahli baitihi. Ya, sebutkan orangnya biar dia sampai juga gitu, jelas gitu. Orangnya juga yang dengerin, yo nama saya udah gitu. Kalau enggak nanti ya biar lebih puas orangnya Pak ya. Orangnya lebih puas. Walaupun sebenarnya minimalisnya itu ya bismillah itu. Disunnahkan bertakbir. Kalau kita sebutkan ya lebih bagus lagi, lebih jelas Pak. Kemudian yang berikutnya, mayuridu min amwatihi fi udhiyatihi ya, menyebutkan zikru man yuridu min amwatihi fi udhiyatihi. Orang yang ingin menyebutkan para jenazahnya, orang-orang yang sudah meninggal dari keluarganya di sembelihannya. Yajuzu an yadkhul ma'ahu fi udhiyatihi, ya, boleh masuk di dalam korbannya itu mayuridu minal mauta. Ya, orang yang ingin dari orang-orang yang sudah meninggal, ya, keluarganya, ya, bapak ibunya terutama ya Pak ya. Boleh dia masukkan di situ. Dalam penyebutan itu. Makanya dalam riwayat itu disebutkan, dalam riwayat ya Pak ya. Allahumma hadza anni wa an ahli, ya, al ahya wal mauta. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku yang masih hidup dan yang sudah meninggal ya. Ini juga jalan keluar kalau ada orang yang berpandangan saya enggak mau ya. Berpandangan misalnya sohibul korban itu enggak boleh mayit misalnya. Misalnya dia berpandangan seperti itu ya kasih solusi ini aja gitu. Ya, kalau saya sendiri berpandangan tidak ada masalah untuk orang yang sudah meninggal itu. Kalau enggak mau begitu, ya udah solusinya itu. Nah, solusinya disebutkan ketika penyembelihan itu. Ya Allah, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti al ahya wal amwat. Sebutkan, masukkan semuanya itu ya Pak ya. Yang meninggal bapak ibu orang tuanya itu masuk di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wasiyatul mayyit bil udhiyah. Kalau ada orang jenazah yang berwasiat untuk dikorbankan. Ada misalnya wasiat ya. Nanti ya, saya dikorbankan dari harta saya, kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi kalau seandainya mayit ya berwasiat bi an yudhi anhu, untuk berkorban untuk dirinya, fafihi tafsil, perlu perincian dari sisi wajib dan tidaknya. Pertama, in kana lahu sulusun ya. Kalau seandainya dia memiliki sepertiga ya, sepertiga dari hartanya ya, hartanya adalah gitu Pak ya. Fayajibu an yudhi anhu min sulusihi. Maka wajib ya untuk dikorbankan dari sepertiga hartanya. Jadi punya harta ya, sepertiga kan bisa diwasiatkan ya. Jika dia berwasiat sebelum meninggal nanti ya kayak korban gitu ya. Kalau ada sepertiga dari hartanya masih cukup untuk korban itu ya lakukan itu ya. Illam yakun lahu sulusun, kalau enggak cukup dengan sepertiga itu, fayustahab li ibnihi an yudhhiya lahu ya. Maka disunnahkan bagi anaknya untuk berkorban baginya, lakin la yajib, tapi tidak wajib ya. Walau tarakal ibn, kalau sampai anaknya tadi meninggalkan tidak jadi korban ya Pak, karena hartanya enggak cukup sepertiganya itu. Karena harta kan sepertiga untuk wasiat boleh ya Pak ya. Sepertiga untuk wasiat boleh. Sepertiga itu udah banyak itu.
Jadi kalau seandainya dari sepertiga tadi masih cukup untuk beli korban, ya udah korbankan untuk beliau. Orang sudah wasiat tadi. Kalau seandainya nggak cukup, maka anaknya ya kalau mampu lakukan itu, tapi nggak wajib, ya. Tapi tidak wajib. Kalau seandainya pun ditinggalkan karena dia, maka dia tidak berdosa. Ya. Lakin udhiya anhu min birrihi ba'da mautihi. Tapi kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu kan bagian dari kebaktian kita setelah kematiannya. Kemudian yang berikutnya Pak, ya. Mangkana fi baladin la yuzbah fiha azzabahu syar'i, ya. Orang yang tinggal di negeri yang tidak disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Orang tinggal di Eropa atau apa, ya Pak, enggak ada dia menemukan tempat yang penyembelihan syar'i, ya. Maka orang yang seperti itu, ya, seperti negeri-negeri barat itu, wa yursil malan, maka dia bisa mengirim uang kepada keluarganya, transfer uang, yuwakiluhum ala udhiyatihi, diwakilkan, ya, untuk membelikan korban, atau dengan lembaga-lembaga sekarang banyak, ya Pak, ya. Nah, memang harus penyembelihannya dengan syar'i. Penyembelihannya nanti kalau motong-motongnya nggak ada masalah di situ. Yang nyembelihnya ini yang harus syar'i. Nanti kalau udah selesai itu ya tinggal motong-motong daging, itu siapapun boleh, karena sembelihannya yang paling pokok sebenarnya. Intinya itu di sembelihannya itu. Ya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahu akbar itu, Pak. Nah, di situ. Nah, setelah itu ya yang mau motong-motong non muslim tidak ada masalah sama sekali. Asalkan mereka terjaga, ya Pak, ya. Nah, itu dia yang salah satu solusinya. Kalau nggak ada yang bisa sama sekali di sana itu, ya berarti ya dikirimkanlah, ya. Bisa lewat lembaga kemanusiaan yang banyak, ya, lembaga-lembaga Islami itu, asalkan terpercaya, amanah. Kalau enggak ya lewat keluarga yang ada di negeri muslim. Kemudian yang berikutnya Pak, ya, ma yaf'aluhu may yuridul udhiyah, apa yang seharusnya dilakukan bagi sahibul korban atau orang yang ingin berkorban. Nah, man arada an yudhhiya, siapa yang ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, ya, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk memotong rambutnya dan kukunya min bidayati dukhulil ashr, semenjak awal masuknya 10 hari bulan Zulhijjah, ya, kira-kira hari Kamis atau Jumat itu, ya Pak, ya. Nah, sejak maghribnya itu, ya, kita tahan untuk yang sahibul korban untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, berdasarkan hadis Ummu Salamah, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, ya, maka tahanlah untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya, mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya humu irtisal wa tib wal mash wal mish, ya. Ya. Kemudian wawairihi, hukum, ya, mandi, memakai wewangian, nyisir rambut dan selainnya. Ya, kita sahibul korban boleh enggak, Pak, ya? Ya. Kalau kita cuma sekedar memotong rambut, ya, tidak ada masalah sama sekali. Semua yang tidak disebutkan di dalam hadis tadi, memotong rambut, kuku, berarti boleh, ya Pak, ya. Jadi jangan kucel juga penampilan kita. Ya, yang dilarang itu, yang disunnahkan kita itu untuk tidak memotong rambut dan kuku. Kita mandi, pakai wewangian, ya, nyisir rambut, ya, itu nggak ada masalah sama sekali, ya Pak, ya. Tidak ada masalah sama sekali. Pakai hina itu juga dibolehkan. Nggak boleh itu dipotong kukunya sama rambutnya itu. Hal yumsik ahlul bait, apakah keluarga juga, keluarga sahibul korban itu juga ini enggak enggak potong rambut atau kuku juga, ya, enggak. Ahlul bait la yalzimuhum al imsak. Kalau ahlul bait tidak, ya Pak, ya. Yang itu tuh sahibul korbannya itu, yang nahan itu, Pak, ya. Ya, sahibul udhiyahnya, ya. Dia yang membelinya dan ingin berkorban. Yang lainnya kan ngikut itu. Ya, ngikut berarti enggak usah dipotong. Ya. Kemudian hukmu man nasiya fa akhadha min sya'rihi wa azfarihi, hukum orang yang lupa kemudian memotong rambutnya dan kukunya. Jadi man nasiya, siapa yang lupa, fa akhadha min sya'rihi, kemudian dia memotong kukunya, rambutnya, au azfarihi atau kukunya, fala syai'a alaihi, maka enggak ada masalah bagi dia karena lupa itu, Pak, ya.
wa yudhhi, dan dia berkorban, wala haraj, tidak ada masalah karena dia raf'il haraj anin nasi, karena orang yang lupa. Man ta'ammada akhdhu sya'r wal azfar, kalau orang yang sengaja gimana? Sengaja motong kuku, motong rambut, dia tahu sahibul korban. Kemudian motong kuku, motong rambut, gimana hukumnya, Pak? Ya. Man ta'ammada min al-akhdha min sya'rihi wa azfarihi, siapa yang sengaja memotong kukunya dan rambutnya, fahuwa athim, maka dia berdosa, ya, dianggap dosa di situ, sengaja melanggar sunnah Nabi. Wa alaihi taubah wal istighfar, dia diwajibkan, disunnahkan untuk, ya, seharusnya beristighfar di situ. Dia bertaubat dan beristighfar. Kemudian wa yudhhi wa laisa alaihil kafarah, dia cuman lanjut dengan korban, enggak ada kafarahnya. Cuman dia ada berdosa karena sengaja melanggar itu, ya. Ya, melanggar apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Tobat, istighfar, kemudian lanjut korbannya. Kemudian hal alal hajj udhiyah, apakah bagi orang yang berhaji itu ada korbannya? Al udhiyatu tajibu ala wairil hajj. Coba ya. Orang yang korban itu wajibnya bagi orang yang haji tuh. Orang yang tidak haji tuh, Pak, ya. Wa ammal hajj, sedangkan haji, faqad ikhtalafa ahlul ilmi fiha. Para ulama berbeda pendapat tentang korbannya orang yang haji. Warrajih annaha la tajib. Pendapat yang kuat itu bahwasanya orang yang haji tidak ada kewajiban untuk berkorban, ya. Walam yu'raf anis sahaba, ya. Tidak dikenal dari para sahabat alladzina hajju ma'an nabi, yang berhaji bersama Nabi, dhahu, ya, mereka itu berkorban. Ya, tidak berkorban sama sekali. Jadi tidak ada seorang pun dari sahabat yang haji bersama Nabi kemudian berkorban. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, dan para ulama lainnya. Jadi korban itu liwairil hajj, untuk selain haji. Nah. Kemudian masalah bahimatul an'am ini sudah kita jelaskan kemarin, ya, Pak, ya, bahwasanya korban itu tidak sah kecuali dari bahimatul an'am, sehingga kita tidak bisa berkorban minad dajjaj, dari ayam, wal khail, kuda juga enggak boleh, Pak, ya. Nah, dan selainnya dari hewan itu. Yang pokok itu kan 3 kemarin kita sebutkan, ya, Pak, ya. Ada sapi, kemudian onta, dan domba. Kemudian yang sejenis dengan itu dimasukkan ke situ, kayak kerbau. Sini kan jarang kerbau. Di Sumatera, di Sulawesi kerbau itu dimasukkan ke sapi. Kemudian kambing dimasukkan ke domba. Kalau kuda enggak boleh, Pak, ya. Kuda enggak boleh dikorbankan. Kemudian keledai enggak juga. Ayam apalagi. Walaupun ada hadis yang pernah kita sebutkan itu, wa man raha fis sa'atil ula, kan ada hadis, Pak, ya. Nah, siapa yang berangkat Jumat di jam pertama, kan ka'annahu, ya, seakan-akan dia berkorban dengan badnah itu. Badnah itu ada 2 penguasanya, bisa sapi, bisa onta dalam hadis itu. Nah. Kemudian yang jam kedua sapi, ketiga kambing, keempat, jam keempat itu ayam, kelima telur. Nah, itu. Ya, itu bukan dalil, ya, Pak, ya. Bukan dalil, karena dalilnya adalah bahimatul an'am. Kan ada hadis memang itu, ya. Roha pisaatil ula, ya. Siapa yang berangkat di jam pertama itu. Taib, berikutnya, Pak, bai'ul udhiyah wa hibatuha wa rohnuha, ya. Menjual korban, menghibahkannya dan menggadaikannya, ya. Kita sudah beli sapi, ya. La yajuzu bai'ul udhiyah, tidak boleh menjual korban ba'da syira'iha wa ta'yiniha, setelah dijual dan ditentukan, ya. Itu enggak boleh dijual sama sekali. Kita sudah menjelaskan pertemuan pertama dahulu, ya, Pak, terkait dengan fikih korban itu. Korban itu menjadi wajib karena 2 hal. Yang pertama, ketika kita sudah menazarkannya. Yang kedua, kalau sudah dibeli dan diniatkan. Kita udah beli, ini kita beli sapi, ini lillahi ta'ala, ini untuk korban, berarti itu udah wajib itu. Enggak boleh lagi dijual setelah itu, atau kita tarik lagi. Ya, mungkin salah satunya penarikan itu. Kita udah daftar, kemudian kita enggak jadi, ya. Itu mungkin dikiaskan ke situ, ya, Pak, ya. Ditarik lagi, saya enggak jadi korban gitu. Enggak. Kalau udah ta'ayyan lillahi ta'ala, udah selesai, lepaskan gitu, ya. Jadi tidak boleh menjual korban setelah membelinya atau menentukannya, wa ta'yiniha, masuk ke ta'yin itu, menentukannya, wala hibatiha, dan tidak juga menghibahkannya, wala rohniha, dan tidak juga menggadaikannya, li'annaha auqafat fisabilillah, karena dia sudah diwakafkan lillahi fisabilillah, wa kullu ma kana kadzalika lam yajuz at-tasarruf fihi, ya. Semua yang sudah begitu tidak boleh
digunakan lagi. Nah, udah selesai udah. Kita udah beli lillahi ta'ala. Nah, makanya nggak boleh ada jual beli ya, Pak. Ganti rugi dalam daging dan sejenisnya yang dilakukan oleh sahibul korban. Kemudian yang berikutnya mayajri anil udhiyah. Yajri dari domba itu yang berusia 6 bulan. Kalau kambing setahun ya. Kalau sapi 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Kalau onta kita jarang ya Pak ya. Sapi 2 tahun. Ya. Kalau kambing setahun. Domba 6 bulan. Ya, sittata asyhur. Nah. Kemudian yang terbaiknya mana Pak? Para ulama, ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pandangan. Para ulama berbeda pandangan fi afdalil adhahi min haitsun nau'. Para ulama berbeda pandangan tentang korban paling afdal dari jenisnya. Warwajih, pendapat yang paling bisa dikuatkan di sini anna afdalul adhahi, yang terbaik dari korban itu adalah al-badna, onta, summal baqarah, kemudian sapi, summa syah, kemudian domba, ya, summa syirkun fi badna, kemudian bersekutu di onta tadi ya, au baqarah. Satu onta kan bisa 7, satu baqarah kan bisa 7. Ini berdasarkan riwayat Bukhari ya. Dasarnya riwayat Bukhari yang kita sebutkan tadi itu Pak. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis itu, hadis Bukhari ya, 2001 itu, man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, mandi junub dengan mandi junub ya, bukan mandi junubnya, seperti mandi junub gitu. Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi yang seperti dengan mandi junub, artinya lengkap ya Pak. Kan disunahkan itu ya. Sunahkan dan mandinya seperti tata cara mandi junub ya. Summa roha, kemudian dia berangkat, fakaan nama qarrama badna. Ini dalil yang kita bacakan tadi, seakan-akan dia berkorban badna, onta. Wa man raha fi sa'asaniyah, siapa yang berangkat di jam kedua, fakaan nama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkorban sapi ya. Wa man raha fi sa'ati salisah, siapa yang berangkat di jam ketiga, fakaan nama qarraba kabsan akran, seakan-akan dia berkorban dengan kabsan akran. Ini domba yang bertanduk ya, sudah punya tanduk ya. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, siapa yang berangkat di jam keempat, fakaan nama qarraba dajajah, seakan-akan dia berkorban dengan ayam tadi ya Pak ya. Nah, itu bukan dalil, itu jadi bukan dalil ke bahimatul an'amnya Pak ya. Dalil di sini yang afdolnya itu tadi urutannya itu. Yang pertama kan tadi yang datang jam pertama badnah, onta. Jam kedua baqarah, jam ketiga yang kedua sapi, jam ketiga domba bertanduk, yang keempat ayam tadi ya. Ya. Iya, ayam itu. Ayam, tapi ayam bukan untuk dikorbankan itu. Enggak masuk ke bahimatul an'am ya Pak ya. Nah, karena korban itu harus dengan bahimatul an'am. Dan orang yang berangkat di jam kelima itu pakaan nama qarraba baydah, seakan-akan dia berkorban dengan baydah. Baydah itu artinya telur ya. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar, hadratil malaikatu, para malaikat hadir, yastami'una dzikr, mendengarkan khutbah. Ya, itu dorongan buat kita untuk berangkat lebih awal. Kemudian dari urutannya itu menjadi pendalilan mana yang lebih afdal. Itu pilihannya. Onta, sapi, kemudian domba bertanduk. Ya. Kalau yang ayam dan itu kan nggak masuk ke bahimatul an'am. Kemudian yang berikutnya Pak ya. Gimana Pak? Udah mau habis? 2 menit lagi. Nah. Taib. Berikutnya adalah syurutuha, syarat untuk orang yang berkorban. Ada 4 ya Pak. Pertama itu adalah al-qudrah. Al-qudrah itu artinya orangnya mampu. Ayyakuna sahibiha qadiran ala samaniha. Dia mampu untuk membelinya, mampu untuk membeli korban tersebut. Antakuna min bahimatil an'am ya. Tidak berasal dari bahimatul an'am, binatang ternak. Kemudian yang ketiga itu adalah antakuna khaliyatan minal uyub, selamat dari aib-aib. Nanti aib-aib yang pokok itu ada 4 ya Pak ya. Aib yang pokok itu kan 4 dalam hadis itu.
Kemudian yang terakhir itu adalah antakuna fil waqt al muhaddad syar'an, waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Dia tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kemudian aib yang pokok, dia sudah masuk Pak. Aib yang pokok ini kita bahas pertemuan selanjutnya insyaallah. Jadi aib pokok itu ada 4 nanti. Kemudian aib-aib yang berikutnya itu, selain itu yang 4 itu berarti nanti hukumnya makruh itu. Enggak masuk ke yang diharamkan. Baik, kita cukupkan demikian Pak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.